Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kehidupan sampai dengan sekarang, memberikan kita banyak sekali kenikmatan demi kenikmatan, bahkan kenikmatan-kenikmatan yang tidak kita sadari ada di dalam tubuh kita, ada di sekeliling kita, rezeki-rezeki yang Allah sampaikan kepada kita berlapis-lapis, bahkan sebelum kita minta Allah sudah menyediakannya di depan kita untuk kita nikmati. Maka tidak ada kata yang lebih pantas diucapkan oleh seorang hamba ketika ingin berhubungan dengan Allah selain dimulai dengan kata alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji dan segala syukur kita berterima kasih, kita juga mengucapkan rasa apa ya, grateful ya, rasa bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan itu. Salat dan salam juga semoga senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah lah yang telah memberikan kita sebuah jalan bagaimana cara kita untuk bisa mencintai Allah, bagaimana cara kita untuk mendapatkan ridha Allah. Karena ketika manusia mencintai Allah, maka tidak ada yang kita harapkan selain Allah juga mencintai kita balik. Dan mudah-mudahan dengan mengikuti sunnah-sunnah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita semua bisa menjadi orang-orang yang dicintai Allah, sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, kata Allah, kalau engkau memang mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad. Maka dengan kita mengikuti Nabi Muhammad itu yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka ketika kita mengikuti Rasulullah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita sebagai bentuk cintanya kepada kita. Dan mudah-mudahan kita semuanya berjumpa di yaumil qiyamah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beliau ridho dengan kita, bersama-sama dengan beliau di telaganya, kita diberikan minum olehnya sehingga kita tidak akan kehausan selama-lamanya, dan semoga cinta kita pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mampu kita jaga sampai nanti kita berjumpa dengan beliau dan menyampaikan langsung kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman sekalian, sebagaimana judulnya, Muslim anti syariat. Saya sedikit disclaimer dulu, saya nggak mau membahas tentang bagaimana hukumnya. Karena kalau soalan hukum tentang seorang Muslim yang menolak syariat, biarlah asatidz lain yang lebih paham, yang lebih tahu tentang fikih yang membahasnya. Tapi saya cuma mau membahas dari segi berbagi, daripada pengalaman saya pribadi sebagai orang yang awalnya bukan Muslim, lalu kemudian masuk ke dalam agama Islam dan bagaimana pandangan saya tentang syariat. Saya masih ingat teman-teman sekalian, tahun 2002 ketika saya masuk ke IPB, saya itu sudah tertarik dengan Islam. Walaupun tidak setertarik sekarang tentunya, cuma ya baru Islam tuh muncul aja di referensi kepala saya. Karena pada saat itu di IPB itu sangat kental sekali keislamannya. Sebelum saya masuk IPB dan sebelum saya tertarik dengan Islam, saya itu justru termasuk orang yang sangat nggak suka dengan Islam dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Islam. Saya benci dengan nama-nama Islam. Saya benci dengan negeri-negeri Islam. Saya nggak suka dengan apapun yang berbau Islam. Bahkan Muslim pun saya juga nggak suka. Jadi begitu ada orang yang Muslim, itu saya punya pandangan negatif dan saya punya pandangan buruk. Dan saya cenderung akan berhati-hati dengan orang-orang yang Muslim. Kenapa? Karena dalam pandangan saya itu terpatri bahwa Islam itu berbahaya. Islam itu keras. Islam itu penuh dengan kebencian. Islam itu mengganggu. Islam itu kuno. Islam itu maksa. Islam itu nggak rapi dan seterusnya. Segala macam segala macam judge saya terhadap Islam, framing saya terhadap Islam, generalisasi saya terhadap Islam. Dan karena itulah saya tuh
punya kecenderungan untuk menolak segala sesuatu yang berbau dengan Islam. Contoh misalnya, saya waktu itu bingung, kok ada sih orang yang mau namain anaknya Abdul? Abdul tuh apa sih? Dul Dul panggilan gitu kan ya. Jadi nggak enak gitu ya maksudnya. Jadi saya tuh ya kayak gitu. Jadi apalagi misalnya, nama anak kok Mail gitu ya misalnya, kan Ismail gitu ya, nama anak kok Mail, yang keren tuh apa? Yang keren tuh ya nama-nama yang kayak barat gitu ya. Padahal ternyata setelah saya lihat-lihat ya, nama barat sama nama Arab itu ya bedanya dikit kalau berkaitan dengan agama. Contoh misalnya, keren ya, Zack gitu kan ya, Zack gitu. Tapi nama panjangnya apa? Zakari gitu ya. Kalau nama Arabnya apa? Zakaria gitu kan ya. Contoh lagi misalnya, ada dulu yang sangat terkenal, ada artis Chinese terkenal namanya Aaron Kwok gitu kan. Aaron Kwok, wah keren, Aaron gitu kan, Aaron Kwok gitu ya. Tapi kalau di Arab kan jadinya apa? Harun gitu ya. Tapi intinya saya nggak suka. Saya nggak suka dengan yang berbau-bau Arab. Abdul, Mail, Ibrahim, panggilannya Iim gitu ya, Boim gitu ya. Lalu kemudian apalagi? Ya apalagi nama-nama cewek ya. Pikir saya nama cewek itu nggak keren banget. Anissa, Khadijah gitu ya. Pokoknya saya nggak suka. Dan ketidaksukaan saya itu memang karena saya mengambil banyak framing tentang Islam. Jadi cerita daripada keluarga, cerita daripada ya segala segala macam yang datang kepada saya. Saya nggak suka. Ketika saya dalam posisi itu, memang akhirnya perlakuan saya juga agak nggak adil kepada orang-orang muslim. Karena ya saya cenderung untuk suudzon. Kalau bahasa orang zaman sekarang itu ya buruk sangka. Kita punya sebuah apa ya, awalnya itu sudah prasangka kita tuh buruk terhadap dia. Dia bakal melakukan kejahatan. Lihat nih ketemu orang muslim nih, jangan-jangan dia ke sini mau nyopet, jangan-jangan dia ke sini mau maling dan segala macamnya, prasangka-prasangka buruk. Nah, ketika saya masuk ke IPB dan saya kemudian sudah waktu itu ya karena saya sudah keluar daripada agama saya yang lama dan saya tertarik dengan Islam, saya ingat banget pada saat itu saya datang ke satu masjid namanya Masjid Al-Huriyah IPB. Di situ saya diajak ketemu sama Ustadz Fatih Karim. Waktu itu saya belum kenal. Dan waktu itu beliau lagi ngisi satu acara. Judulnya Menangkis Opini Negatif Tentang Syariat Islam. Nah, jadi itu judulnya, Menangkis Opini Negatif Tentang Syariat Islam. Ternyata saya menemukan di situ, ternyata bukan hanya orang-orang yang bukan muslim yang takut dengan syariat. Tapi ini juga membuktikan bahwa ternyata muslim itu juga banyak yang takut syariat. Artinya banyak muslim yang juga terframing bahwa syariat itu adalah buruk. Kenapa? Karena orang bicara syariat pasti kepikir pertama kali apa? Potong tangan. Apalagi yang kepikir setelah potong tangan? Rajam. Apalagi yang kepikir setelah rajam? Ya cambuk dan segala macam. Pokoknya yang serem-serem gitulah. Ya pokoknya itu, menangkis opini negatif tentang syariat Islam. Lalu kemudian saya datang, saya masuk, saya dengerin kajiannya sebelum saya diskusi dengan Ustadz Fatih Karim tentang bagaimana caranya kalau saya mau belajar lebih banyak tentang Islam. Di situ saya lihat penjelasan-penjelasannya dan di situ saya mendengar, "Wih, masuk akal juga ya, masuk akal juga ya." Ketika itu saya belum muslim. Misalnya contoh, ustadz-ustadz yang ada di situ, pengisinya ada dua, Ustadz Fatih Karim sama Ustadz Ahmad Jannati pada saat itu, tahun 2002. Saat itu kemudian ada Ustadz yang Ustadz Fatih Karim atau Ustadz Ahmad Jannati yang bilang bahwa coba kita lihat ini data berapa banyak aktivitas kriminal ketika syariat Islam itu diterapkan. Oh ternyata datanya sangat sedikit sekali dibandingkan dengan zaman sekarang kriminalitas banyak sekali. Dan itu memang masuk akal. Kenapa? Ya orang takut ketika mau untuk melakukan sesuatu yang bersifat kriminal. Kenapa? Hukumannya berat. Maka ada korelasi antara hukuman berat dengan orang itu jerak. Nah, beliau menjelaskan salah satu tujuan daripada syariat Islam itu adalah untuk membuat orang jerak. Maka karena itulah tingkat kriminalitasnya menurun. Karena syariat Islam itu khususnya di bagian hukum itu diterapkan. Bagian pidana itu diterapkan. Ustadz Fatih Karim juga menambahkan kalau saya nggak salah pada saat itu. Coba beliau katakan, mungkin menurut sebagian orang dirajam itu mungkin adalah sesuatu yang serem. Kalau misalnya sebagian orang itu misalnya kayak dicambuk atau misalnya kayak dipotong tangan itu sesuatu yang serem. Tapi Ustadz Fatih Karim mengatakan di dalam Al-Quran itu ada kata-kata Allah, sesungguhnya di dalam kisos itu terdapat hayatun, terdapat kehidupan. Maka beliau katakan artinya apa? Mungkin satu orang ini dirajam. Tapi karena dia dirajam, karena dia berzina, ada banyak nyawa-nyawa yang lain yang terselamatkan. Ada banyak
kehormatan-kehormatan perempuan lain yang terselamatkan karena itu. Ketika satu orang itu dicambuk atau seseorang itu dipotong tangannya, ada banyak harta-harta orang lain yang terselamatkan. Atau ada banyak darah-darah yang terselamatkan karena itu diperbuat dan diterapkan, orang jadi jera dan kapok. Saya pikir iya masuk akal. Tapi intinya adalah ketika saya kemudian datang kepada diskusi menepis opini negatif tentang syariat Islam itu, saya jadi punya referensi yang lain. Saya jadi punya pandangan yang lain. Saya jadi menyimpulkan pada saat itu, oke, berarti ketika saya itu nggak tahu, saya menjadi takut. Ketika saya tuh nggak ngerti, saya tuh menjadi a priori. Ketika saya tuh nggak paham, saya tuh menolak. Maka ketika saya punya pendapat yang lain, asal saya mau open mind, saya mau membuka diri, setidaknya saya jadi paham. Kenapa sih seorang muslim itu merindukan syariat? Khususnya mungkin ketika dipersempit hanya syariat yang bersifat pidana. Tapi yang mau saya bahas adalah lebih daripada itu. Beberapa waktu kemudian, saya memutuskan untuk masuk Islam. Ketika saya memutuskan untuk masuk Islam, bersyahadat, kemudian saya jadi tahu, oh ternyata syariat itu bukan cuma masalah pidana. Tapi syariat itu jauh lebih luas dan jauh lebih besar daripada itu. Nah, ini yang mau saya bagi kepada teman-teman sekalian pada malam ini. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sampai nanti kita juga akan hubungkan dengan syariat-syariat yang bersifat pidana seperti yang saya cerita dari awal tadi ketika saya berkenalan dengan Islam. Ketika saya masuk Islam, saya jadi ngerti. Ternyata kata kuncinya adalah syariat ini merupakan konsekuensi daripada keimanan. Atau bisa kita katakan bahwa syariat ini dan keimanan ini adalah sesuatu yang nggak bisa terpisahkan. Jadi ketika seseorang itu sudah bersyahadat, maka dia otomatis pasti akan bersyariat. Dan ketika orang bersyariat, itu pasti karena dia sudah bersyahadat. Tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kalau bahasa Al-Qur'annya ketika kita sudah belajar sekarang, maka Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah asluha tsabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulahinim biizni rabbiha. Katanya Allah di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya orang-orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia itu seperti pohon yang ditanam. Pohon yang ditanam ini akan menjadi pohon yang baik. Jadi syajaratin thayyibah. Seperti apa pohon yang baik? Seperti pohon kurma menurut para ulama, yaitu akarnya itu sangat kokoh ke bawah, menghujam ke bawah tanah, kemudian tumbuh di atas tanah itu batang yang kokoh dan cabang-cabang yang menjulang ke langit. Lalu dia akan memberikan tu'ti ukulaha, buah-buah terbaiknya, kulahinim biizni rabbiha. Setiap waktunya atas izin daripada Tuhannya, setiap musimnya atas izin daripada Tuhannya. Nah, kalau kita lihat pohon, memang kita bisa membagi-bagi bagiannya. Ada bagian batang, ada bagian cabang, ada bagian daun, ada bagian buah, ada bagian akar yang tidak terlihat. Tapi bukankah itu merupakan satu pohon yang sama? Pohon yang satu. Itu maksudnya yang tadi saya bilang syariat itu adalah perpanjangan daripada iman. Iman itu layaknya akarnya yang nggak kelihatan dan syariat itu yang muncul. Tapi sebenarnya ini adalah sebuah akar yang sama. Jadi dari sini aja teman-teman sudah bisa untuk menilai bagaimana ketika ada seseorang yang mungkin orang mungkin menganggap intelek tapi mengatakan saya muslim tapi saya menolak syariat. Atau saya muslim tapi saya nggak mau menerapkan syariat. Atau saya muslim tapi saya percaya bahwa muslim tidak harus menerapkan syariat. Ya ini adalah perkataan orang-orang yang nggak paham. Atau perkataan orang-orang yang nggak ngerti. Atau perkataan orang-orang yang sudah a priori. Alias ya mungkin ilmunya belum sampai di situ. Walaupun saya pikir itu semudah anak-anak juga harusnya ngerti tentang perkara konsekuensi kayak gini. Karena iman itu konsekuensinya adalah syariat. Jadi gini, oke, kita coba jelasin lagi ya. Saya coba elaborasi yang saya sampaikan tadi, bahwa keimanan itu konsekuensinya adalah melaksanakan syariat. Dan melaksanakan syariat itu adalah diawali atau didasari oleh keimanan. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Menjadi muslim lalu bersyariat, itu sama seperti orang beriman lalu melakukan amal soleh. Makanya di dalam Al-Quran Allah berkali-kali mengatakan innalladzina amanu wa amilus solihah. Innalladzina amanu walladzina amanu wa amilus solihah. Gitu kan ya. Dan orang-orang yang beriman, mereka melanjutkan dengan amal soleh. Orang-orang yang beriman, mereka pasti beramal soleh. Dan seterusnya. Berarti iman ini pasti ada hubungannya dengan amal soleh. Maka setiap kali Allah perintahkan amal soleh, yang diperintahkan ya orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, kutiba alaikumul qital, kutiba alaikumu dan seterusnya. Kenapa? Karena memang perintah amal soleh ini
konsekuensi sekali lagi daripada keimanan. Oke, saya elaborasi. Coba kita lihat syahadat. Syahadat ini kan adalah pengakuan. Pengakuan apa sih? Pengakuan tentang kelemahan kita. Kita nggak mungkin bisa bersyahadat kecuali kalau kita tuh sudah ngaku diri kita lemah. Makanya ketika awal-awal sebelum bersyahadat itu apa yang diminta oleh Allah? Allah sampaikan di dalam Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Apa yang kemudian ada di dalam ayat-ayat yang awal yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampaikan pada setiap manusia adalah Iqra. Coba baca, coba pikirkan, coba telaah, coba renungkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai kamu mendapatkan bahwa Tuhanmu itu maha agung, maha pemurah, maha besar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Yang telah menciptakan kalian dari segumpal darah yang tidak ada apa-apanya. Kalian cuma darah yang tertumpah daripada sel sperma dan juga sel telur. Lalu kemudian menjadi segumpal darah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Maka kalau Anda benar-benar untuk berpikir, benar-benar menelaah, maka Anda dapatkan Tuhan Anda maha murah, maha mulia, maha agung. Alladzi Iqra bismi rabbika ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang telah mengajarin manusia tentang perkara-perkara yang dia ajarkan lewat pena dan yang mengajarkan manusia dari perkara-perkara yang tidak dia ketahui. Artinya ada dua hal yang di sini Allah emphasize, Allah tekankan. Pertama adalah bahwa Allah itu maha segala-galanya. Allah itu akram, Allah itu maha mulia, Allah itu maha agung, Allah itu maha pemurah, Allah maha segala-galanya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah manusia itu sangat lemah sekali. Ketika Allah menyampaikan hal itu, maka itu menjadi modal bagi manusia untuk merasa dirinya lemah. Maka manusia manapun yang ketika dia berpikir, manusia manapun yang dia menelaah dirinya, dia akan mendapatkan dirinya itu lemah. Misal, dia akan mendapatkan bahwa ternyata dia nggak bisa menyelesaikan hampir semua masalah. Dia akan mendapatkan dia itu terlalu lemah untuk bisa hanya menyenangkan istrinya misalnya. Dia terlalu lemah bahkan untuk memutuskan satu perkara itu baik atau buruk. Buktinya apa? Dia banyak penyesalan. Dia melihat banyak sekali hal-hal yang nggak bisa diselesaikan dengan kedua tangannya. Atau banyak sekali hal-hal yang dia sesali di dalam hidup dia. Atau banyak sekali hal-hal yang dia putuskan lalu salah dan lalu kemudian itu mengakibatkan bencana. Banyak sekali hal-hal yang kemudian dia timbang lalu kemudian nggak adil dan seterusnya. Maka setiap manusia yang ketika dia mencari dengan akalnya, dia memikirkan dengan akalnya, yang dia ketahui secara pasti adalah kelemahan manusia. Ketika dia sudah mengetahui kelemahan manusia di sisi yang satu, lalu dia mendapatkan Allah yang sangat maha kuasa di sisi yang lain, bahwasanya keberadaan alam semesta begitu rumit, begitu teratur, begitu detail, begitu kemudian sangat mencengangkan, memesona, dan tidak bisa ada yang kemudian mendatangkan yang semacamnya, bahwa perhitungan terjadinya alam semesta ini begitu hebat sehingga tidak mungkin terjadi secara sendirinya, maka dia di situ mengakui adanya pencipta yang namanya Allah. Dengan seluruh hal yang dipikirkan tadi, baru kemudian dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia mengakui, ya Allah, saya itu memang nggak punya apa-apa. Saya nggak ngerti apa-apa. Saya tuh nggak tahu apa-apa. Saya nggak paham apa-apa. Saya itu lemah, ya Allah. Maka saya bersaksi, ya Allah, Engkau Tuhan yang maha kuat. Engkau Tuhan yang maha hebat. Engkau Tuhan yang maha sempurna. Engkau Tuhan yang telah mengatur segala-galanya yang super rumit dan bisa memberikan solusi bagi saya. Dan Muhammad adalah utusanmu yang akan mengajari pada saya semua yang kemudian saya nggak tahu itu. Maka ketika kita bersyahadat, antum tahu konsekuensinya? Kita menjadi hamba Allah. Gitu kan ya, kita menjadi hamba Allah. Ibarat kita bilang gini, kita tuh udah yakin betul bahwa kita tuh lemah, kita nggak punya apa-apa, sehingga kita mau, ya Allah, angkat saya menjadi hambamu ya Allah. Saya mau jadi budakmu ya Allah. Saya mau jadi orang yang kerja untuk kamu ya Allah. Ibaratnya gitu. Kan gitu ya, contoh misalnya kayak gini. Kalau Anda ngelamar ke satu pekerjaan, berarti kan Anda dalam keadaan punya keperluan kan ya. Saya perlu uang, lalu kemudian ada perusahaan yang kemudian menawarkan saya kerja, antum sebagai seorang karyawan datanglah kemudian ke kantor karena antum perlu pekerjaan. Pertanyaannya, posisi siapa yang lebih tinggi? Kantor atau antum? Ya jelas kantor dong. Bukan kita kan? Lah berarti ketika kita datang ke kantor itu kita bukan ngatur, tapi kita datang ke kantor itu kita dalam keadaan saya pengen kerja, saya bisa kemudian melakukan ini. Dan kita sudah tahu bosnya itu lebih daripada kita. Kalau misalnya
Kalau misalnya kita datang dalam keadaan kita merasa lebih tinggi daripada bosnya, kita pasti nggak akan mau ke kantor itu kerja, nyari kerja. Pasti kita buat kantor sendiri kan gitu kan ya. Fakta bahwa kita datang ke kantor, lalu mau bekerja, lalu kemudian mau untuk kerja di bawah satu bos tertentu, itu membuktikan bahwa kita mengakui bahwa dia lebih daripada kita. Sama ketika ke Allah. Ketika kita bersyahadat, maka sempurnalah itu yang namanya eh, pengakuan bahwa ya Allah engkau adalah Tuhan saya yang kuat, saya lemah. Maka disitulah seorang menjadi hamba Allah, Abdullah, ketika dia sudah bersyahadat. Tapi syahadat ini tidak sempurna atau hubungan perbudakan ini kita dengan Allah, ya wajar toh. Allah kan memang majikan kita dan kita adalah budaknya Allah, wajar kan? Hubungan perbudakan ini tidak pernah akan sempurna sebelum Allah itu nyuruh kepada kita. Paham nggak sih? Jadi contoh kayak gini ya, Anda taruhlah gini, Anda kerja di satu kantor nih, Anda kerja untuk satu orang, bantu dia contoh misalnya, kerja di satu kantor dalam bidang marketing misalnya, dalam bidang pemasaran, lalu ada manajer marketingnya sebagai bosnya. Dan ketika kita masuk kantor di hari pertama, pasti kita akan nanya dong sama bosnya, "Bos, saya harus ngerjain apa?" Kan gitu. Nah, sama kayak Allah. Ketika seorang hamba kayak kita bersyahadat, "Ya Allah, saya bersyahadat, saya mengakui karena saya sudah memikirkan, sudah menggunakan akal saya, lalu kemudian saya mengakui Engkau adalah Tuhan saya. Dan saya adalah hamba-Mu ya Allah. Maka sempurnakan ya Allah, resmikan ya Allah hubungan ini dengan cara nyuruhin saya. Saya minta disuruh ya Allah, kira-kira saya bisa apa?" Atau dengan kata lain kita bilang sama Allah, "Ya Allah, saya nggak ngerti gimana cara untuk ngurus anak. Tolong suruh saya ya Allah, bagaimana cara saya ngurus anak saya. Ya Allah, saya nggak tahu gimana caranya untuk membahagiakan orang tua. Tolong ya Allah, apa suruhan Engkau ya Allah tentang bagaimana cara saya untuk memperlakukan orang tua. Bahkan saya nggak ngerti tentang diri saya sendiri ya Allah. Saya nggak tahu bagaimana memperlakukan diri saya sendiri. Tolong suruh saya ya Allah." Kan gitu kan ya. Maka seorang hamba itu menjadi sempurna penghambaannya kepada Allah kalau dia sudah menerima seruan. Dia sudah menerima tugas daripada bosnya, yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya seorang Muslim, ketika dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia bukannya malah sombong, tapi dia kemudian lebih tawadhu. Dia kemudian hilang keakuannya. Dia kemudian lebih merasa tidak berdaya. Kenapa? Karena dia bukan siapa-siapa. Makanya orang sudah bersyahadat disebut apa? Disebutnya Muslim. Artinya Muslim itu apa? Berserah. Artinya Abdullah itu apa? Budak. Budak itu artinya apa? Yang disuruh-suruh. Hamba itu artinya apa? Orang yang tidak punya kemerdekaan. Itu artinya Muslim. Paham nggak sih? Jadi ketika antum sudah bersyahadat, antum sudah mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, berarti antum tuh mengakui, ya Allah, saya itu budak engkau ya Allah, yang nggak punya kemerdekaan. Artinya nggak punya kemerdekaan itu apa? Antum nggak berhak ngatur. Gitu loh. Antum nggak berhak untuk nentuin aturannya. Bukan antum yang nentuin tugasnya, tapi yang nentuin adalah Allah. Karena antum itu tidak punya kemerdekaan. Antum itu adalah orang yang berserah. Ya Allah, saya terserah kamu aja ya Allah. Saya nggak ngerti ya Allah. Tolong saya diarahin ya Allah. Nah, apa yang Allah turunkan sebagai suruhan kepada kita, dan apa yang Allah sampaikan sebagai tugas buat kita, komunikasinya Allah kepada kita, itulah namanya syariat. Gampang kan? Itu definisi syariat, mudah banget gitu loh maksudnya. Apa definisi syariat? Setiap apapun yang Allah perintahkan kepada kita dalam hidup kita, itu syariat. Kalau definisinya ya jelas, syariat Islam adalah perintah daripada Allah berkaitan dengan aktivitas seorang hamba. Jadi aktivitas apapun ada syariatnya. Bagaimana cara beribadah pada Allah, itu syariat. Bagaimana cara kita ngasih makan anak kita, itu syariat. Bagaimana cara kita untuk mencari harta, mendapatkan harta yang halal, itu syariat. Apa aja yang nggak boleh kita makan, itu syariat. Apa aja yang boleh kita makan, itu syariat. Bagaimana cara membahagiakan istri, itu syariat. Semua syariat di dalam hidup manusia. Maka Al-Quran itu memuat semua syariat. Jadi gitu loh. Jadi kalau kita bicara tentang itu, ya kita jadi tahu, oh berarti syariat itu adalah hubungan saya dengan Allah. Iya. Bahkan kalau kita kemudian andaikan lagi sesuatu yang lain, contoh, itu kan kalau itu mungkin kalau Anda tidak terlalu paham tentang hubungan tadi, tentang hubungan perbudakan tadi, oke kita ambil hubungan yang lain. Hubungan percintaan, walaupun sama, hubungan percintaan. Setiap orang yang mencintai seseorang yang lain, itu pasti dengan rela untuk diperintah. Pasti. Makanya kan kalau ada orang yang jatuh cinta mereka akan bilang, "Your wish is my command." Gitu kan ya. Setiap permintaan kamu adalah perintah bagi saya. Perintahmu adalah kebahagiaan saya.
Sedangkan kepuasanmu adalah impian saya. Kenapa? Seseorang yang mencintai orang yang lain, dia akan senang sekali diperintah. Makanya sama, orang yang mencintai Allah, yang sudah benar-benar meyakini Allah itu adalah Tuhannya dan dia adalah hambanya, maka dia akan minta diperintah. Seolah-olah gini, "Ya Allah perintah aku ya Allah, perintah aku ya Allah." Sama seperti orang yang jatuh cinta. Orang yang jatuh cinta tuh kan minta diperintah tuh. Contoh misalnya, ada seseorang jatuh cinta sama seseorang yang lain. Contohlah misalnya, ya contohlah misalnya, saya sama Ummu Alila misalnya. Saya tuh dalam setiap kesempatan itu selalu pengen tahu Ummu Alila tuh maunya apa. Contoh misalnya, ketika mau pergi makan saya tanya, Umi mau makan apa?" Gitu kan ya. Atau misalnya, "Umi kalau Umi makan ini mau nggak? Umi kira-kira mau pergi kemana?" Dan saya tanya setiap hari, "Dek nikah sama," bukan tiap hari juga sih, dalam beberapa kesempatan, "Dek, nikah sama Abi gimana? Apa rasanya? Kira-kira apa yang harus Abi perbaiki?" Dan seterusnya. Karena kenapa? Seorang pencinta itu pasti akan mau ketika orang yang dicintai itu puas sama dia. Orang yang dicintai itu merasa ridho sama dia gitu loh. Jadi kita tuh sebagai orang yang mencintai itu akan terus-menerus akan cari jalan gitu loh untuk gimana caranya membahagiakan orang yang dicintai. Maka kita perlu suruhan dia. Kita perlu tugas dia. Itulah kenapa ini agak sedikit off tema gitu ya. Itulah kenapa cewek-cewek tuh jangan bilang terserah kalau ditanya sama suaminya. Jadi ibu-ibu tuh jangan bilang terserah. Kenapa? Laki-laki itu ketika dia nanya sama seorang wanita, dia pengen dapat tugas. Dia pengen dapat, ya ibaratnya perbudakan. Makanya namanya bucin kan itu kan ya, budak cinta. Karena orang yang jatuh cinta tuh jadi kayak budak gitu loh maksudnya. Dia nggak punya kebebasan lagi, dia nggak punya kemerdekaan lagi, dia sudah jadi hamba gitu loh maksudnya. Ya ini dalam in a positive way gitu ya. Jadi ibu-ibu jangan bilang terserah. Contoh misalnya, Umi mau makan apa? Jawabannya terserah. Ya itu menghancurkan apa yang tadi diharapkan laki-laki. Karena laki-laki itu senang diperintah sama orang yang dicintai, tapi jangan coba-coba kalau nggak dicintai. Nah, itu maksudnya. Berarti kalau seandainya orang yang jatuh cinta itu akan minta diperintah sama orang yang dicintainya, berarti kalau ada orang mengatakan, "Aku suka sama kamu, aku sayang sama kamu, benar kamulah orang satu-satunya dalam hidup saya, tapi jangan nyuruh-nyuruh saya." Berarti kita perlu mempertanyakan gitu kan ya. Dia tuh sebenarnya cinta atau cuma ngomong doang? Dia tuh sebenarnya sayang atau dia tuh dusta gitu kan ya. Nah, ini adalah sesuatu yang harus kita pertimbangkan. Karena kalau ada orang yang mencintai orang yang lain, dia pasti senang disuruh-suruh. Sama kayak tadi kita membahas tentang masalah perbudakan tadi. Ketika seseorang sudah bersyahadat dengan Allah, dia sudah kemudian melalui proses-proses keimanan, kemudian dia meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang satu-satunya, di mana dia tapi dia akan mikir, Allah ridho nggak ya? Sama seperti ketika seseorang itu, ketika seseorang itu jatuh cinta, dia akan senantiasa berpikir, apakah orang-orang yang dia cinta itu ridho dengan dia gitu loh maksudnya. Maka dia akan nginget terus, oh kayaknya Allah seneng kalau aku sholat tahajud. Maka dia akan berusaha untuk sholat tahajud. Karena dia mau bangun koneksi kepada Allah. Dan koneksi ini namanya syariat gitu loh. Contoh kayak gini lagi. Terlepas ini benar atau salah. Saya cuma mau ngambil sedikit analogi aja. Dulu ketika saya masih belum muslim, saya nggak tahu syariat, tapi saya ngerti pentingnya koneksi. Saya suka sama seorang cewek misalnya. Dari mana kita tahu cewek ini ridho atau tidak dengan kita?